Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, saya sengaja ambil pagi ini, kadang Zoom saya dipakai untuk meeting. Ya. Dan ini tanpa diduga kita sudah kuliah terakhir ya. Ya, sudah kuliah terakhir ini, ke-15. Iya, Pak. Ya, nah ini tolong diperhatikan, nanti ujian Anda, ujian akhir, Anda harus membuat kasus sendiri masing-masing berbeda judul. Maka nantinya untuk penyelesaian kasus ini, saya harap Anda paham dengan 2 kali pertemuan. Kemarin tentang apa? Tentang database kampus. Ini juga database kampus, tetapi tentang aset. Kemarin tentang akademik. Sekarang tentang aset, yaitu peralatan kampus semuanya. Ya. Nah, tentunya Anda yang mendesain sendiri, lalu saya akan mengarahkan supaya Anda paham dalam membangun sistem manajemen database sendiri nantinya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Ya. Kita lihat, belum saya buka. Bentar. Oke, sambil berjalan teman biar masuk apa, saya sudah bilang jangan terlambat ya. Oke, sudah kelihatan slide saya, slide-nya dalam bentuk Excel? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, diperhatiin ya. Nah, sekarang ini kasusnya, ini inventory, harusnya aset namanya ya, kasus aset. Karena Anda di UNAN ya, bayangkan yang di UNAN, tidak sulit ya. Oke, saya ubah. Ya, diperhatikan. Jadi Anda nanti harus paham kira-kira tabel database apa yang harus Anda bayangkan dari sebuah UNAN. Nah, kalau dilihat dengan kasat mata, UNAN itu cukup luas, berapa gedung gitu ya, Anda. Nah, itu Anda harus paham itu. Karena tahu Anda kerja nanti sebagai pimpinan aset, ya, unit terkecil juga dihitung. Seperti apa penginapan asrama mahasiswa ya. Anda yang di asrama dulu di tahun 1? Ada Atika? Tika enggak, Pak? Enggak, tapi teman-temannya ada enggak yang di asrama dulu? Ada, Pak. Ada. Jadi contoh ya, jadi segala yang berada di UNAN termasuk aset yang paling kecil itu harus Anda pahami, gedung dan ruangnya. Oke, dipahami itu. Jadi terbayang seperti itu dulu ya, apa ya unit paling terkecil. Ya, seperti ruangan kesekretariatan D3 kan kecil itu. Dan mungkin ada yang lebih kecil dari itu lagi, termasuk masjid juga sebagai aset, termasuk rumah sakit juga aset dari UNAN. Nah, sekarang yang Anda bayangkan yang jelas saja dulu, Anda bayangin tabel gedung. Saya buat gedung itu, saya contohin ya. Ya, tentunya Anda menambah nanti, bukan saya aja. Saya buat tabel gedung, kode gedung, nama gedung, dan seterusnya. Nah, apa dan seterusnya itu yang akan menjadi itemnya. Jadi jangan kaku seperti saya ini, saya buat 2 lalu Anda harus menambah. Nah, ini tolong dipahami ini. Nah, itu. Ya, harus tambah dan seterusnya saya buat. Nah, lalu nanti ini juga saya buat recordnya baru 2. Nah, harusnya recordnya berapa diisi yang maksimal nanti sebanyak gedung yang ada. Ya, gedung paling tidak gedung yang Anda kenal aja. Itu karena ini studi kasus ya. Itulah gambarannya. Jangan hanya 3 gedung. Ya, gedung kuliah aja sampai L sampai berapa itu ya, Anda bayangkan. Nah, kemudian tabel barang. Nah, tabel barang itu kira-kira apa isi file-nya. Nah, saya juga menggambarkan masih sedikit, dan tentu Anda harus merancang. Nah, merancang dan seterusnya itu apa. Ya, kira-kira itu yang harus Anda gambarkan di dalam pemikiran Anda. Lalu contoh ya, saya buat kode K1, kode mobil. Nah, mereknya Avanza, tahun berapa, tanggal dibeli, harga, dan segala macamnya nanti contoh Anda buatkan di sana. Ya. Lalu K11 untuk kode ini boleh bebas tergantung Anda. Sepeda motor, ambulan, untuk kendaraan saja ya, komputer, nanti kalau meja apa. Ya. M1 misalnya, M11, meja setengah biro. Nah, itu contoh ya. Nah, M12, meja 1 biro. Nah, meja 1 biro itu adanya pada tingkat pimpinan biasanya itu yang besar-besar. Nah, itu contoh ya, merek
Ya bisa aja CITOS, ini saya nggak tahu merek banyak ya, Olimpik, nah, atau yang dibuat, terserah, pokoknya itu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi Anda merancang itu tabel-tabelnya. Nah, begitu juga untuk ujian Anda harus merancang seperti ini, jadi tahu nantinya. Kemudian tabel penanggung jawab seperti ini. Siapa penanggung jawabnya? Ini kalau di pegawai ada NIP kan, dan seterusnya. Nah, ini juga harus Anda bayangkan apa isinya, siapa penanggung jawab itu dan apa yang harus dipahami. Termasuk nomor HP-nya sekarang penting ya, karena sekarang perlu penghubungan seseorang dengan nomor HP. Bahkan email juga menjadi sangkut paut sekarang. Ya, nomor NIP, contoh satu-satu, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira. Dan tabel berikutnya pasti ada lagi. Ini belum selesai ya. Bahkan tabel relasi yang harus Anda pahami. Tabel relasi apa? Ya, tabel gabungan akan menjadi ini. Nah, jadi tabelnya masih ada. Silakan Anda rancang. Ya, di tabelnya masih ada lagi. Tabel relasi. Mungkin berapa tabel saya nggak tahu. Tergantung rancangan Anda nanti. Nah, tabel 4, tabel apa lagi? Nah, dari yang harus bayangkan. Oke, saya beri tanda-tanya. Anda yang harus bayangkan. Di contoh saya baru ya, jangan minim sekali. Nah, saya buat kode-kode seperti itu supaya Anda paham. Oke, nah itu kira-kira rancangan tabel. Lalu outputnya ini kebetulan saya yang menentukan. Kalau dapat Anda juga bisa menentukan. Output yang pertama ini. Ini dia yang pertama. Ya, titik artinya dan seterusnya ya. Contoh, kode barang K01, nama barang mobil. Nah, mobil itu nanti terlihat di sini ada Avanza, Xenia, dan lain-lainnya. Cukup banyak. Ini contoh ya. Nah, penempatan, siapa PIC-nya, siapa nama sopirnya, nanti nomor HP-nya, dan seterusnya jelasin di sini. Oke, lalu di bawahnya, ini saya belum menambahkan. Nanti buat total, total mobil berapa. Mobilnya berapa ya. Kemudian total apa lagi, dan lain-lain. Nah, selain mobil apa lagi banyak, mungkin sepeda motor, nah, mungkin jenisnya apa lagi ya, bus kampus kan ada itu, tolong dipahami juga ya, itu totalnya. Jadi masuk di sini bus nanti. Nah, kemudian untuk kode barang C02 nanti komputer. Nah, komputer itu yang jenis komputer apa saja, contoh ada PC, laptop, dengki, dan ini tergantung jenisnya, PC, LCD, laptop, komputer PC, dan segala macamnya. Nanti Anda juga buat totalnya. Nah, ini contoh desain saya ya. Oke, lalu di rektorat. Nah, ini penempatan barang nih. Gedung 1, rektorat apa isinya. Nah, nama barang yang ada di situ, ya, itu dia. Dan seterusnya. Ya, nanti ada totalnya juga. Nah, oke, ya, itu gambarnya. Jadi berapa output Pak ya Anda buat yang maksimal? Ini kebetulan 1, 2, 3 berapa yang tergambar di desain database Anda. Anda sendiri yang menentukan. Nah, itulah ujian Anda nanti. Jadi Anda merancang tabel, lalu outputnya apa. Nah, kemudian buat gambaran ERD-nya. Kebetulan gambar ERD tidak saya buat, nanti Anda yang buat ya. Buatnya dengan Microsoft Visio. Nah, tentunya gambar ERD itu tergantung dari sini. Kayak saya belum buat. Tabel ini direlasikan kemana? Ini udah pasti ke tabel relasi, ini relasi, supaya bisa mudah buat dirinya nanti. Oke, bisa dipahami untuk yang relasi ini, ERD-nya, di tabelnya buat ya, kan sudah saya ajarin buat ERD kan. Salsabila, saya pernah ngajarin ERD kan? Halo Salsabila, si tidur ya? Pak. Sudah pernah saya ajarkan buat ERD kan? Udah, Pak. Ya, buat dengan visio yang lebih mudah. Jadi ujian Anda seperti ini ya, buat Andanya nanti desain tabelnya seperti ini, lalu ada rumus nanti juga dijelasin rumusnya. Kebetulan ini saya nggak banyak menggunakan rumusnya, rumus total, sum nanti ya, tapi nanti Anda harus ada proses if-nya, kabatakunya, nah, nanti itu ujian. Sekarang ERD saya nggak gambarkan, Anda yang gambarkan nanti ya. Lalu berikutnya,
tugas Anda, dan diperhatikan, desain tabel sudah saya jelasin, desain RD sudah saya jelaskan. Nah, buat aplikasi aset sekarang ya, buat mudahnya apa? Create tabel, form ada berapa sesuai dengan kebutuhan, query nanti juga sesuaikan kebutuhannya. Kalau tadi baru 3 yang saya gambarin, nanti buatlah yang maksimal. Query ada berapa tergantung kepada reportnya juga. Nah, kemudian buat makro serta menu switchboard. Nah, kemudian yang keempat, desain form input sendiri, bagaimana bentuknya. Di sini sudah tergambar semua sebenarnya. Ya, termasuk proses, ada rumus, report. Nah, tadi output sudah di dalam sini saya gambarin. Formula tadi baru sum, nanti Anda gunakan formula yang lain. Untuk form itu belum saya buatkan, tapi Anda bisa buat mudah buatnya. Oke, cukup jelas. Ada pertanyaan? Kak kamera? Kak kamera, ada pertanyaan, Kak? Ada pertanyaan? Yang studi kasus yang kemarin masih ada yang belum, silahkan segera masukkan, saya bisa bantu nilai lagi. Nah, kemarin yang sudah ada peringkat-peringkat nilainya juga ya, itu masih nilai tugas kemarin, bukan nilai keseluruhan, tapi masih nilai untuk tugas yang kemarin. Nah, yang sekarang ada pertanyaan? Sarana, ada pertanyaan dari Sarana, Winda, Al-Hadid, ini kamera aja yang ada orang. Mengantuk, Winda. Halo, Halo, Pak. jaringan ada bermasalah, dari kemarin ada masalah ya, jadi terputus. Kemarin 37 menit Telkom total mati ya. Iya, Pak. Ya, sekarang jaringan saya wifi saya di rumah belum beres, jadi pakai sinyal paket data, nah, jadi putus ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Nanti Anda akan saya wawancara nanti ya, tapi kapan waktunya nanti saya kasih tahu. Saya wawancara one by one semuanya. Karena kita tidak pernah ketemu, wawancaranya via Zoom nanti ya, tapi kapan jadwalnya saya kasih info nanti. Ada pertanyaan? Coba nih. Yang Anissa ini berapa orang nih? Anissa Sabila, Ramadhani, Anissa Rana, Tigo, siapa lagi? Udah Anissa lagi enggak? Anissa Fitri, banyak Anissa, oh bisa tagi jawab Pak begini nilai kan. Kalau li asa doi apa ada namanya si Anissa Rana ada PE begitu wakal. Sebenarnya yang seharusnya Anissa Fitri yang ada PE misalnya. Nah. Ada pertanyaan enggak? Winda, ada pertanyaan Winda? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, daripada kita mubazir di depan kamera, mohon perhatian semuanya ya. Anda mulai mengerjakan dari sekarang boleh, kalau enggak ada kuliah lain. Kalau ada nanti jam 1. Ya. Nah, kemudian kirimnya ke WAG dan email. Jadi email saya ada email yang saya ganti, salah masuk nanti rekam semuanya. Nah, kalau Anda paham dan mengerti, pekerjaan itu mudah sebenarnya. 1 jam paling lama selesai. Kalau Anda tidak mengerti, ya lama jadinya. Bisa dipahami komentar saya pagi ini? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Kalau cukup, kita ending. Cocok emang. Ya, sampaikan ke teman-teman semuanya, nanti ada wawancara perorangan nanti semuanya bagi Anda. Wawancara dalam artian wawancara tentang PBM selama ini dengan saya. Oke, cukup sampai di sini ya. Selamat bekerja dan absen sudah bisa absen e-learning nanti jam 1 saya buka. Absen Bitly silakan diisi, kan udah ada linknya ya. Nah itu. Nah, selamat belajar. Ada pertanyaan, Kak? Enggak, Pak. Oke, Pak. Kalau oke, silakan dilakukan apa yang saya minta. Terima kasih atas pertemuannya. Selamat berpuasa dan selamat bekerja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.